kalau misalkan ngomongnya cepat terus pakai Jawa halus saya kayaknya nggak ngerti deh. Tapi selama kuliah ini aman atau terkendala dengan adanya bahasa yang berbeda ya dari daerahnya Mbak Zera? Jadi kadang ya terkendala bahasa, kayak misal ada kerja kelompok gitu terus mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya, saya tuh kadang sampai kayak ngomong apa dia gitu. Jadi saya kayak boleh nggak ngomong lagi tapi bahasa Indonesia, atau kan minta translatein teman kayak gitu. Itu kan kalau misalnya dosen nih, apalagi kan dosennya pastinya lebih banyak juga nih dari asal Jawa banget tuh temannya Mbak. Misalnya ketika dosen jelas di depan gitu di kelas pakai Jawa gitu kan ada kan kayak dosen tiba-tiba itu kayak iya ini nah itu Mbak Zara kan kalau tadi kan minta ditranslate ya sama temennya ataupun nggak bisa dimain. Kalau misalnya ada dosen nih gimana kira-kira? Kalau ke dosen tergantung ya Bu, kayak misal saya masih apa ya, masih Jawanya masih kayak belum yang susah-susah banget, saya bisa. Cuma kalau yang bener-bener bahasanya saya nggak tahu, biasanya nanya teman gitu, itu tadi artinya apa ya gitu. Lebih tanya ke temennya daripada suruh menjelaskan ulang. Iya. Mbak Zara sebelumnya datang ke konsul ini apakah ada kegiatan lainnya Mbak? Sebelum tadi kesini ya saya tuh ini dulu Bu, masak dulu Bu gitu. Terus karena kan nanti saya habis konseling ini saya ada kelas kan, terus kebetulan kelasnya sampai sore jadi saya siapin bekal. Terus habis itu saya ini juga sih apa sih, jadi kan kemarin ini saya cerita sedikit ya Bu. Jadi kemarin itu kan habis kelas hujan Bu. Nah saya tuh nggak tahu kalau hujan karena kelihatannya kayak oh nggak hujan nih kayaknya ya udah bisa pulang gitu. Ternyata pas saya keluar gedung tuh hujan deras banget gitu. Terus karena itu udah sore banget ya Bu, kan nggak mungkin juga saya nunggu sampai reda gitu. Jadi saya memutuskan untuk menerjang hujan gitu Bu. Jadi saya hujan-hujanan. Terus kebetulan apa namanya, beras di kos saya kan habis. Jadi saya tuh habis kehujanan saya tuh gak langsung mandi gitu loh Bu. Saya tuh apa namanya ke Indomaret dulu beli beras, terus beli apa namanya cemilan-cemilan gitu kan. Terus udah akhirnya tadi pagi saya ini beres-beres gitu, kayak saya bawa jas hujan, saya bawa payung juga gitu. Itu sih Bu, biar nggak kehujanan lagi, soalnya saya tuh kalau kena hujan tuh gampang sakit kan. Jadi saya nggak mau sakit karena udah mau UAS juga. Jadi saya harus menjaga kesehatan saya sih Bu gitu. Harus menjaga stamina badannya, apalagi sekarang udah pekan ke berapa? Udah ke 14. Oh, berarti sekitar 2 bulan lagi udah UAS ya? Iya. Oke, semangat ya Mbak ya. Rasanya nih jadi mahasiswa psikolog gimana? Aduh Bu, saya tuh kayak gimana ya, nano ya. Karena ya di satu sisi senang jadi mahasiswa psikolog karena itu apa namanya
rekam semuanya. Nah, nanti kita adakan sesi konseling selanjutnya Mbak, sesi kedua ataupun seterusnya nanti. Nah, itu gunanya apa? Untuk kita tadi misalkan Mbak Zira kayak belum selesai tuh masanya, sekarang bisa kita berikan untuk di pertemuan konseling di minggu depan. Nah, untuk waktunya kapan? Waktu ini menyesuaikan, kayak kemarin kan Mbak Zira nanya tuh free-nya kapan? Saya free-nya hari ini. Nah, itu kita sesuaikan nanti di sana antara waktu, jam, hari maupun jadwalnya kapan. Mungkin bisa seperti sesi ini kayak sekarang kayak pada risalah ya, Selasa pagi, nah bisa nggak apa-apa. Bisa kosong, bisa kosong, bisa tuh kita mengadakan pertemuan konseling lagi seperti itu. Terus untuk konselornya nanti beda apa enggak nih? Gitu. Nah, untuk konselornya kalau bisa itu yang sama, dan diusahakan yang sama karena kan yang mengetahui cerita Mbak yang konseling sebelumnya kan misalnya saya nih. Nah, jadi kalau misalnya nanti ganti konselor lagi, mungkin Mbak Sarah kan mau lagi ceritanya dari awal seperti itu. Di sini apa saja yang ingin Mbak Sarah ceritakan ke Ibu, silakan, nanti kita mencari jalan keluar masing-masing. Silakan Mbak. Jadi gini Bu, saya tuh punya teman dari SMP kayaknya, teman dekat saya. Jadi gini Bu, waktu saya kelas 7 saya tuh kan ikut ekskul samannya. Terus pas saya ikut ekskul saman itu saya kenal sama anak-anak yang beda kelas gitu. Nah, terus saya jadi kenal, oh ini si A dari kelas ini, oh si B dari kelas ini, gitu-gitu lagi. Terus saya dulu pas kelas 7 emang udah merasa gak nyaman ya pas sama itu. Cuma karena saya nggak tahu mau ekskul apa lagi, jadinya saya terusin aja walaupun pas kelas 7 itu saya jarang banget datang ke saman itu gitu. Terus abis itu kelas 8 tuh akhirnya saya sering datang karena kayak jadi dulu tuh sistemnya gini Bu, pas kelas 7 saya pulang jam 12, abis itu saman tuh jam 1. Jadi kayak ya bisa lah saya bilang ada kerja kelompok atau saya nggak bisa karena ini karena itu, kayak gitu-gitu lah Bu. Nah, pas saya kelas 8 itu sistemnya diubah gitu. Jadi yang tadinya pulangnya jam 12 itu malah jadi jam 4 sore. Jadi samannya itu dari jam 2 sampai sore gitu. Jadi kan ya nggak bisa kemana-mana dong. Jadi mau nggak mau saya ikut saman, saya datanglah ke sana. Terus ya karena saya sering datang itu, saya jadi dekatlah sama satu anak gitu. Nah, terus kan namanya Sheila ya Bu. Si Sheila ini ya anaknya tuh kayak gampang banget ketawa gitu loh Bu. Bener-bener kayak saya ngelawak apa dia tuh ketawanya ketawa banget. Jadi kan ya seru gitu loh Bu, kayak anaknya tuh rame terus gampang ketawa. Jadi kalau dia ketawa saya ikut ketawa gitu Bu. Udah tuh pokoknya saya tuh kalau ada apa-apa cerita gitu ke dia. Terus kalau misalkan saya nggak tahu ada rumor-rumor apa tentang saya, dia yang ngasih tahu saya kayak tahu nggak sih kamu tuh gini loh gitu. Nah, terus waktu itu pas SMA kita tuh sempat berantem gitu Bu. Jadi gini, kan saya tuh kan sering ceritakan ke dia, karena kita udah beda sekolah, kita tuh tetap sering cerita lewat Instagram, kita tuh DM-an gitu Bu. Terus abis itu pas jadi saya tuh pernah dekat sama satu orang, terus dia tuh login IG saya gitu. Jadi saya pinjam HP dia buat login IG, terus saya udah log out gitu. Terus dia tuh buka IG saya tanpa izin saya gitu. Terus DM saya sama si Sheila ini dibaca gitu. Nah, terus si Sheila itu marah dong, karena kan si Sheila cerita-cerita gitu kan, cerita banyak hal ke saya. Terus dia tuh kayak marah kayak ceritaku dibaca gini gitu. Terus habis itu saya tuh minta maaf kan, tapi sebenarnya yang dibaca banget tuh bukan ceritanya dia tapi ceritanya saya gitu. Terus tetap aja si Sheila marah, terus kita akhirnya lost kontak tuh karena kayak
ya gak ada yang mau ngalah pada saat itu. Jadi ya gimana ya Bu, kayak dia marah ya saya juga marah gitu, kayak dia tuh marah karena itu chatnya dibaca, ceritanya dia dibaca, sedangkan saya tuh udah berusaha jelasin kayak cerita kamu emang dibaca, tapi itu dibacanya sekilas aja, nggak semuanya gitu. Yang dibaca semuanya tuh cerita aku, udah jelasin gitu, tapi si Sheila tuh apa ya, kayak ya bodo amat yang ini, kayak nggak mau apa ya, nggak mau mendengarkan penjelasan dari saya gitu. Jadi ya udah saya juga marah pada saat itu, terus udah kita lost kontak. Terus gak tau kenapa saya di situ tuh merasa bersalah juga, karena kayak kenapa ya waktu itu gak dilengkapin aja gitu. Terus saya juga marah kan ke si orang yang lagi deket sama saya, kayak ngapain sih buka-buka IG gitu, maksudnya kalau mau buka ya izin dulu lah minimal, kenapa sih gitu-gitulah, saya kayak marah banget juga. Terus akhirnya ya udah saya ini kan, saya ngechat lagi si Sheila itu kayak 1 tahun kemudian, saya chat lagi kayak Sheila maaf ya gini, pokoknya saya minta maaf lah Bu, karena saya menyadari saya juga sekolah pada saat itu. Alhamdulillahnya si Sheila ini maafkan, terus jadinya kita kayak dekat lagi gitu kan, terus cerita-cerita lagi gitu lah Bu. Nah terus abis itu gimana ya Bu, si Sheila ini tiba-tiba marah lagi. Jadi tuh gimana ya Bu, selang, jadi kan saya marahan sama dia itu pas kelas berapa itu, kelas 10 kayaknya. Terus pas kelas 11 ya mereka chatan lagi gitu. Terus habis itu kita berantem lagi tuh kayaknya pas kelas 12 deh kayaknya ya Bu, saya agak lupa juga, pokoknya ya jaraknya agak jauh gitu. Berantemnya tuh karena gini, saya itu kan punya akun yang apa ya, yang followersnya dikit, dan itu emang kayak cuma apa ya, cuma ngepost tuh kalau lagi di tempat bagus aja, dan ya siapapun boleh follow gitu. Tapi waktu itu saya tuh gak tau kenapa ya, jadi awalnya tuh akunnya di apa sih, di public, tapi saya mikir kayak nanti masuk ke orang-orang malu gak sih gitu. Jadi ya saya private lah akunnya. Nah ternyata dia tuh nggak tahu akun saya yang itu, dia tuh kayak marah gitu. Jadi tuh dia tiba-tiba marah aja gitu Bu, dia menghilang gitu kan. Saya bingung ya, kayak kenapa marah-marah gitu, maksudnya kalau misalkan punya masalah sama saya ngomong aja kayak Zer gini. Ya saya tuh nggak masalah Bu kalau misalkan ada orang yang kayak gitu. Tapi tuh dia tiba-tiba marah, terus saya tanya kan kayak kamu kenapa gitu, terus kayak gak dijawab Bu. Jadi saya ngechat tuh dari IG, WA, terus iMess tuh kayak SMS gitu Bu. Terus saya kan udah punya tele sama TikToknya, jadi saya nggak ngechat ke sana. Terus saya coba telepon di WA, tapi itu nggak diangkat-angkat. Terus saya chat spam juga di DM, nggak dijawab juga. Terus saya chat di iMess juga nggak dibalas. Saya kan bingung ya, kayak kenapa nih orang ya. Terus akhirnya ya gimana ya Bu, saya bilang kayak katanya kalau ada masalah diomongin, kalau ada sesuatu katanya jangan dipendam. Aku udah berusaha tanya loh ada masalah apa, kenapa, nggak apa-apa ngomongin aja. Lagi pula aku juga gak akan marah gitu, justru aku malah senang kalau ada yang ngomong gitu kan. Kalau ada orang yang buat salah kan belum tentu dia sadar ya Bu, jadi harus dibantu gitu untuk disadarkan gitu. Nah terus abis itu ya udah pas saya chat kayak gitu baru dibalas Bu, ternyata WA saya itu di blok, iMessage saya juga di blok gitu. Terus kayak oh pantas aja saya nggak bisa ngechat, maksudnya saya ngechat tapi centang satu terus gitu loh Bu. Terus saya chat di iMessage juga nggak ada jawaban gitu. Terus itu ngomong Bu kayak aku tuh kesel sama kamu karena kamu tuh selalu selalu cerita terus, tapi kamu tuh gak mau dengerin cerita aku. Terus saya tuh bukannya nggak dengerin cerita dia ya Bu, saya tuh dengerin, selalu dengerin, tapi saya tuh kadang bingung responnya
aku tuh nggak pernah masuk di TikTok kamu gitu. Terus saya tuh bingung dong kayak, maksudnya gimana gitu. Iya, kayak kamu tuh apa TikTokan terus sama sih. Jadi saya punya teman namanya Novita. Novita ini teman saya juga dari saya kelas 7 gitu. Dan kan saya sama Novita ini sekelas, sedangkan saya sama Sheila ini nggak satu kelas gitu. Jadi ya udah, saya kemana-mana sama si Novita ini dong. Terus habis itu kamu tuh tiktokan dulu sama si Novita gini gitu. Terus saya kan iya bingung juga harus respon apa. Masalahnya Bu, dia tuh anaknya insecurean gitu, kayak aduh gue gendut banget, insecure dia gini. Saya kan menghargai ya, jadi saya kayak nggak mau ngajak dia kayak tiktokan nanti gue upload gitu karena kan dia posisinya insecure. Saya takut kalau saya gituin dia makin insecure. Jadi saya mau dia tuh kayak tiktokan dong share, gue juga mau kau nih masuk ke apa namanya TikTok gue biar jadi seleb gitu Bu. Maksud saya maunya dia yang ngajak bukan saya yang ngajak, karena saya ngerti dia tuh lagi di tahap insecure-nya. Jadi ya udah kayak gitu. Terus habis itu saya jelasin kayak gitu. Terus dia kayak ya tapi kan lu bisa, kayak dia masih apa ya, masih memojokkan saya lah. Terus saya kayak ya udah iya maaf, karena saya males memperpanjang. Jadi ya udah saya kayak ya maaf ya gitu. Terus habis itu dia ini juga Bu, dia ngomong kalau dia itu nemu IG saya yang itu. Terus dia tuh kayak ini isinya apa, kok gue nggak tahu IG lu yang itu sih, dia bilang gitu kan. Jangan-jangan isinya ini lagi Novita semua, terus lu gak mau lagi temenan sama gue gitu Bu. Terus saya kan bingung ya kayak kenapa lah, maksudnya kayak itu emang akun yang kayak misal saya lagi ke kafe bagus, yaudah saya foto kafenya, saya foto diri saya sendiri. Terus ya udah sekedar gitu aja, bukannya kayak isinya teman-teman saya gitu. Cuma emang followersnya dikit karena gak banyak orang yang tahu IG saya yang itu gitu. Maksudnya kalau emang mau tahu ya tanya aja kayak ini IG lu bukan, kalau iya isinya apa gitu. Tuh ya follow aja kalau misalkan penasaran gitu, gak perlu repot-repot gitu maksudnya. Terus ya udah akhirnya dia marah sama saya. Terus udah saya jelasin itu kayak itu bukan akun khusus Novita kok, kalau emang mau follow ya follow aja gitu, gak apa-apa gitu. Orang isinya cuma apa sih, aku pergi ke kafe-kafe doang gitu. Terus di situ akhirnya di situ dia kayak ya udah deh, maafan lagi gitu kan. Terus oh iya Bu, jadi ada lagi. Jadi sebelum berantem itu ada lagi ternyata berantem, saya nggak ingat. Jadi kita berantem tuh 3 kali. Jadi yang pertama gara-gara akun, yang kedua itu pas saya deket sama, saya kan masih deket sama si orang itu kan. Terus saya tuh deket juga sama orang lain gitu. Jadi saya deket sama 2 orang. Tapi kan ya gimana ya, saya gak suka sama dua-duanya. Jadi kayak ya udah aja gitu, saya anggapnya teman-teman aja gitu. Terus habis itu si orang yang deketin saya pertama kali ini tahu kalau saya deket sama orang lain. Nah kan teman cerita saya Sheila, otomatis si dia ini nanya ke Sheila kayak, Sheila ini pokoknya nanya teman saya lah gitu. Terus dikasih tahu sama Sheila. Terus saya tuh marah dong kayak, loh kenapa dikasih tahu, maksudnya kan ini permasalahan
saya sekarang. Jadi dia tuh apa namanya, kayak gak setuju gitu lah Bu. Tapi saya tuh gak dengerin dia, saya gak dengerin dia. Terus dia tuh marah kayak, kok lu gak dengerin gue sih, gue tuh ngasih tau yang bener loh gitu, lu pasti nanti bakal nyesel kayak gitu-gitu Bu. Saya tuh gak suka, gimana ya Bu, saya ini suka cerita. Terus semisal saya cerita ke A, B, C, D, E, F, G kan pasti semuanya punya pendapatnya masing-masing, punya cara pandangnya masing-masing. Ya saya jadi tahu kayak, oh A pandangannya gini, B pandangannya gini, kayak saya tahu semuanya gitu. Tapi tetap saya tuh cuma pengen tahu aja gitu Bu. Saya tuh tetap mau menjalani apa yang saya mau gitu. Saya cuma pengen tahu aja kayak, oh responnya kayak gini, oh cara pandang mereka kayak gini, oh jawabannya kayak gini. Tapi tetap saya maunya kayak gini gitu. Tetap ikutin apa kata hati saya gitu. Saya nggak mau terlalu mengikuti apa kata orang gitu lah Bu. Terus dia tuh marah karena saya nggak dengerin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh manggil saya pakai panggilan khusus kan, namanya apa panggilannya tuh Zea gitu. Nah si cowok yang lagi dekat sama saya waktu itu manggil saya Zea juga gitu. Terus dia marah kayak, lo tuh gak ngehargain apa sih, lo tuh gak ngehargain panggilan yang gue kasih buat lo. Masa yang manggil Zea bukan gue doang, tapi si dia juga manggil kayak gitu. Dia marah banget lah pokoknya Bu. Terus dia itu saya nggak dengerin apa kata dia, jadi dia marah. Terus saya kayak bingung dong kayak, loh kenapa marah? Masalahnya gini Bu, setiap dia cerita terus dia punya keputusan A, B, C, D, E, F, G, saya tuh pasti bilang gini, apapun keputusanmu ya itu terserah kamu, karena kan ini hidupmu. Jadi ya nggak apa-apa kalau kamu mau A, silahkan aku kasih solusi B. Kalau kamu punya solusi C, nggak apa-apa, silahkan dipilih. Aku nggak akan memaksa, aku tetap akan menghargai apapun pilihan kamu. Tapi kalaupun ada apa-apa, kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti, ya nggak apa-apa, cerita lagi aja gitu. Nanti kita coba cari jalan keluarnya sama-sama kayak gitu Bu. Terus dia tuh marah kayak, ya kan gue udah ngasih tahu kayak gini. Pokoknya kayak dia gak mau kelihatan salah lah. Dia malah makin menyudutkan saya gitu. Terus akhirnya ya udah saya di situ kayak udah malas gitu lah Bu, kayak malas banget. Terus kebetulan waktu itu berantemnya saya baru banget balik dari Bekasi ke Malang, kan capek banget ya Bu. Terus saya harus berantem lagi, kayak saya udah gak ada tenaga lagi Bu. Kayak ini udah berantem kita yang keempat kalinya, kayak udah gak bisa ditoleransi lagi. Ini tuh masalah sepele gitu Bu, kayak apa sih gitu. Terus habis itu karena saya baru nyampe, terus bersih-bersih, terus saya belum sempat makan, saya tuh diajak makan lah sama temen kos, kayak ayo makan gitu. Jadi temen saya kayak masak gitu loh. Terus habis itu kayak diajakin makan bareng. Terus udah kita makan bareng, dan saya nggak bawa HP karena HP saya di atas dicas gitu. Terus udah selesai makan, dia tuh malah kayak, kok lu nggak diamin gue sih? Jadi maksud lo tuh apa sih namanya, kayak lo tuh menyalahkan gue atas semua ini. Saya tuh gak ngomong kayak gitu Bu. Saya gak ngebalas chat dia karena saya lagi di bawah, gak bawa HP, saya lagi makan sama teman-teman saya kayak gitu loh Bu. Dan saya juga lagi capek, baru banget dari Bekasi ke Malang, saya harus bersih-bersih, terus saya harus berantem juga. Saya tuh kayak capek banget Bu. Terus maaf ya Bu. Terus abis itu ya gimana ya Bu, saya kesel gitu. Terus ya saya jelasin kayak, aku udah bilang ke si cowok itu jangan panggil saya
juga mungkin karena waktunya kebagi gitu. Cuma ya saya apa-apa juga duluin dia kok. Terus ya udah, karena saya saking capeknya debat sama dia, saya akhirnya ninggalin dia gitu aja. Saya gak ngejelasin apa-apa gitu ke dia, saya ninggalin gitu aja. Padahal dia tuh nge-spam chat saya kayak, gue pikir lo tuh berubah ya, gue pikir lo tuh akan lebih milih temen daripada cowok, ternyata gue salah kayak gitu-gitu. Makanya saya dipojokin banget dan saya udah terlanjur capek, jadi yaudah saya gak gubris itu. Bu di sini memahami apa yang disampaikan saya dari pertemanan kita SMP bahkan sampai sekarang. Jadi posisinya di sini kan Mbak Zera capek ya dengan mungkin gaya pertemanan yang seperti itu. Yang saya tadi perhatikan yang apa Mbak Zera sampaikan seakan-akan temannya Mbak Zera itu harus si Sheila ini harus kayak aku harus Mbak Zera itu percayanya ke aku, ini ke aku kayak pendapatnya dia tuh seakan-akan harus di ya sedangkan kan di sisi lain Mbak Zera juga punya caranya sendiri gitu ya, seperti Mbak Zera bilang semua orang itu berhak memberikan kita kayak opsi A, B, C, tapi kan kita nggak boleh maksa juga kehendaknya orang itu buat kayak pendapatnya harus di apa ya disetujui gitu. Dari Mbak Zera sendiri, dari permasalahan dari tadi yang Mbak Zera ceritakan dari awal sampai akhir, Mbak Zera ingin merubah atau memperbaiki apa dalam permasalahan ini? Sebenarnya nggak ada sih Bu, karena saya lanjut capek banget kayak kalau gimana ya, kalau untuk teman deket kayaknya nggak dulu Bu, karena bener-bener senguras tenaga itu gitu. Cuma saya yang pengen ngelurusin beberapa hal aja sih Bu, kayak kan saya nggak sempet, bukan nggak sempet sih, saya yang ninggalin gitu. Tapi saya tuh sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam saya tuh pengen ngejelasin gitu loh Bu, karena kan waktu itu saya langsung ninggalin gitu aja kan karena saking capeknya gitu. Beda sih Bu. Iya, seperti yang Mbak Zara bilang kayak Mbak Zara kan ngerasain capeknya itu tiba-tiba kayak langsung menghilang dari dirinya tanpa ada penjelasan apapun. Berarti Mbak Zara di sini ingin mengungkapkan atau meluruskan beberapa hal yang ingin Mbak Zara sampaikan kepada Sheila. Untuk sebelumnya berarti dari kemarin yang Mbak Zara ninggalin Sheila ini masih belum ada kontak apa-apa lagi sampai sekarang. Belum Bu, karena saya tahu dia tuh anaknya gak mau kalah gitu, maksudnya egois banget gitu. Jadi ya gimana ya Bu, kalaupun saya ngejelasin takutnya malah saya yang di salah-salahin lagi gitu. Kayak dia tuh gak mau kelihatan salah lah pokoknya, mau itu salah dia pun ya gimana pun caranya itu akan dikembaliin ke saya, jadi terlihatnya saya yang paling salah, saya yang merasa bersalah gitu-gitu deh Bu. Berarti di sini Mbak Zara ingin menyampaikan meluruskan apa yang ingin Mbak Zara sampaikan ke Sheila atau benar? Sedangkan tadi Mbak Zara bilang udah males, nanti takutnya diginiin lagi. Itu gimana? Sebenarnya saya iya Bu pengen ngelurusin aja sih Bu, kayak ngelurusin isi hati saya karena saya waktu itu kan langsung ninggalin gitu aja ya, jadi saya mau ngeluarin isi hati itu. Berarti Mbak Zara nanti siap ya menerima respon apa aja ketika Mbak Zara ingin meluruskan suatu hal itu. Respon apa aja, entah itu respon positif maupun negatif dari sisi lain. Oke, jadi kan Mbak Zara di sini masih belum sempat dan akan mau. Nanti di sini Mbak Zara bisa mencoba untuk memberitahukan atau meneruskan isi hati yang dari Mbak Zara karena sebelumnya masih apa ya belum tersampaikan, dan kemarin juga Mbak Zara langsung kayak ninggalin aja. Mungkin di sini Mbak Zara juga punya perasaan sedikit bersalah karena meninggalkan Sheila dengan tanpa kabar gitu ya. Oke, nanti Mbak Zara di sini coba mencoba untuk akan berbicara dengan si Sheila di sini, nanti akan memberikan tempat. Kalau saat nanti Mbak Zara sudah cukup dan puas menyampaikan sesuatu yang ingin Mbak Zara sampaikan ke Mbak Zara, nanti bilang saja. Di sini Mbak Zara dapat memahami. Jadi saya tuh tetap duduk di sini tuh saya bayangin ada Sheila di situ atau gimana Bu? Iya, seperti itu Mbak. Jadi seakan-akan nanti Mbak Zara lagi apa ya, lagi komunikasi gitu sama si Sheila ini. Nah
sini atau saya kayak berpindah untuk merespon apa yang udah saya bicarakan? Nah, di sini Mbak Zara bisa berpindah untuk merespon apa nanti yang Mbak Zara bicarakan, begitu pun bukan hanya respon si Sheila tadi. Oh, seperti itu. Oke Bu, saya paham. Itu silakan seperti mau Sebenarnya makasih ya udah udah nyempetin waktunya. Di sini aku cuma mau menjelaskan beberapa hal aja sih. Tolong didengar terlebih dahulu ya. Jadi gini, waktu itu kan kamu marah ya karena si Nov itu manggil aku tuh Zay. Aku tuh udah berkali-kali bilang kok ke dia kalau jangan panggil aku Zay lagi gitu, tapi dia tuh tetap kekeh masih mau manggilnya Zaya terus gitu. Kalau emang kamu ngerasa panggilan khusus itu udah nggak spesial lagi, kamu bisa kok buat panggilan khusus lainnya gitu. Kalau kamu merasa tersinggung nama Zia itu dipakai sama orang lain gitu ya. Nah yang kedua, kamu marah karena aku gak pernah dengerin apa kata kamu di sini. Aku bukan yang gak dengerin, aku dengerin semua apapun yang kamu kasih tahu ke aku, tapi aku tuh di sini kayak punya keinginan juga gitu. Mungkin kamu punya keinginannya aku jauh dari Naf, tapi aku tuh masih ngomong itu sama dia, masih kayak masih belum melihat adanya tanda-tanda tidak baik itu. Maksudnya kayak gimana ya, mungkin kamu ngelihat tapi aku di sini belum melihat sama sekali, dan kalaupun ada pasti aku tanya, aku konfirmasi kenapa kayak gini gitu. Terus yang ketiga, kamu tuh marah juga kan karena kayaknya terlalu banyak cerita tentang final, sedangkan kamu juga punya cerita. Jadi kesannya kayak aku tuh cerita terus tentang final, sedangkan
dari kamu respon aku kurang, ya capek gitu dengerinnya itu terus. Ya mungkin emang masalah kamu di situ-situ aja, cuma maksudnya tuh aku juga bisa capek. Terus urusan si Novel Zia itu juga aku udah sering marah kok ke dia kalau misalnya menurut saya dianya aja yang selalu manggil itu terus. Terus dia juga bilang kayak dia suka-suka aku dong kalau manggil Zia, ya aku juga gak bisa maksa dong kalau kayak gitu. Dulu tuh gak parah kan kalau misalkan si Novel Zia aku tuh selalu diem aja, mainnya tuh selalu mau manggil Zia terus. Itu tuh masalahnya panggilan khusus dari gue, kayak kesannya lo tuh gak ngehargain gue banget, tau gak? Terus juga ya emang sih gue ceritanya tentang mantan-mantan terus kan emang ya gue lagi musimnya mantan gue, kenapa sih emangnya? Emang gue salah cerita tentang mantan gue? Lu cerita tentang love yang berbuka itu juga gue dengerin, walaupun gue sampai muak juga. Itu gue udah pernah bilang, gak usah cerita tentang si love itu lagi. Lu masih cerita ke gue juga muak dia. Terus gue juga capek aja, kayak kesannya gue yang salah aja, padahal gue kan ngasih tahu yang baik buat lo. Udah kalau sama-sama capek mah berusaha kenalan dia aja. Kebetulan gue di sini juga cuma mau ngomong gitu doang kok. Kalau emang lu masih ngeliat gak salah, ya udah, gak apa-apa. Itu kan perspektif lu, kalau lu ngeliat gak salah aja lu ngerasa di sini gue benar, ini hidup gue, ini keputusan gue, memang gak berhak atas itu. Terus urusan respon atas cerita gue itu, gue udah berusaha semaksimal mungkin, walaupun gue udah waktu gue denger cerita lu, tapi gue tetap dengerin, gue tetap respon dengan baik. Ya kalau semisal lu ngerasanya kurang, lu ngerasanya beresponnya gak jelas dan lain sebagainya, ya udah jangan cerita ke gue, cerita aja ke orang lain. Terus urusan si Nov, udah lah biarin aja gak sih dia manggil gue Zia. Tinggal tinggal lu buat panggilan khusus lagi aja kalau mau. Udah banget. Udah gue capek. Udah gak ada mimpi lagi buat teman, karena cuma juga lo tuh egois banget. Lo tuh selalu mau menang sendiri, walaupun ini salah lo tuh selalu gak mau kalah. Cuma pasti harus gue minta maaf. Bahkan sebenarnya ini tuh masalah kecil, tapi lu beda-bedain. Terus gue harus nulis. Terus pas gue udah baca tuh dari semua sosial media tuh, lu tuh